saya sholat id bareng sama Bapak. Dan tetap harus social distancing guys. Pakai masker, bawa alat sholat sendiri dari rumah. Kalau sudah dalam kubur banyak keinginan-keinginan yang tidak tercapai dalam kehidupan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Social distancing guys, berjarak. Hari ini bertepatan dengan Idul Adha. Alhamdulillah kita dipertemukan lagi dengan Lebaran ini, dan mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Dan kembali lagi di channel Kelvin YouTube channel. Hari ini gue udah bersama dengan Adit. Hari ini alhamdulillah gue dipercaya menjadi panitia kurban lagi. Alhamdulillah dari tahun ke tahun, dan alhamdulillah juga ini karena masjidnya kebetulan ada di depan rumah, dan juga kita sekarang akan siap-siap ke sana untuk ngebantuin untuk jadi panitia. Sama dia juga. Lo bantuin apa enggak? Enggak, gua bantuin lo videoin aja. Oke guys, kalau gitu sekarang kita langsung sana, dan mudah-mudahan ini bisa menjadikan keberkahan buat kita semua. Sama Pak D merah tuh. Udah sampai di masjid, karena ini masjidnya gua di depan rumah ya, dan setiap kali sholat 5 waktu di sini juga, dan kurban pun juga udah akrab ya dengan bapak-bapak yang ada di sini. Alhamdulillah sekarang kita akan berkurban, kita bantuin teman-teman semua untuk sama-sama bisa membagikan keberkahan kepada seluruh orang yang ada di sekitar ini. Ini kita ngobrol sama ketua panitianya, ada Pak Hermanto. Oh, ini ketua panitia saya dong. Ini Om Hermanto, ini adalah ketua panitia dari pelaksanaan hewan kurban hari ini di Masjid Baitul Hidayah. Hari ini ada berapa sapi Om yang bertanya? Sapi saat ini sudah 20. Kambingnya 3. Kambingnya 3. Ya. Dan alhamdulillah ini udah ke 9 ya? 9. Jadi sebelum sholat Jumat harus kepotong berapa jam? 10? Minimal 10. Minimal 10. Oh, ini udah 9 berarti aman ya? Aman. Mudah-mudahan lancar hari ini Om. Oke, amin lah. Yuk, kita bantuin. Gue sebenarnya kalau misalkan bantu-bantuin gini mau semua divisi, cuman satu yang paling gue nggak mau, nyembelih dari awal. Karena gue paling gak tega lihat dari hidup terus tiba-tiba gitu kan. Terus kadang-kadang kalau gue makan itu pasti akan kebayang rasanya kayak gimana gitu. Yang paling gue favoritin adalah kalau gue nggak motong-motong daging. Nah itu dia deh, nimbang-nimbang. Semoga ini bisa memberikan keberkahan buat kita semua. وسبحان الله بكرة
beberapa divisi ya. Bagian dari penyembelihan, habis itu dipotong menjadi bagian-bagian besar, digantungin di sini, habis digantungin biasanya dibagi-bagi jadi daging di situ, atau dipotong-potong ditimbangin. Nah, bagian tulang di sebelah sana. Lu kuat emang. Kuat gak? Berat lo. Berdua deh, berdua. Gak kuat akhirnya tuh. Emang kuat, dia didorong. Aman. Pada pegang gua kumat. Kuat lo. Alhamdulillah. Tadi habis gotong-gotong, habis timbangin. Kita kenalan sama panitia yang lain. Ada Pak Aryono. Ini komentator dari tahun ke tahun. Kalau ini ketua DKM dari Baitul Hidayah. Kita minum dulu guys. Ini apa nyong? Oh, jauh guys. Apa yang mau? Mantap. Ini setiap pagi di rumah gue selalu masak gini juga nih. Asli dari Jawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kita sudah melakukan beberapa rangkaian untuk berkurban, nyembelih, terus juga tadi nimbang-nimbangin. Alhamdulillah hari ini saya sudah bersama dengan guru saya. Ini ada Bapak Ustadz Atmadi Rashid LC. Bapak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Pak Atmadi ini adalah bisa dibilang tetangga saya gitu. Jadi tiap hari juga beribadah di Masjid Baitul Hidayah. Saya ingin ngobrol-ngobrol nih Pak sama Bapak Atmadi. Jadi bisa dibilang Pak Atmadi ini adalah dulu pernah sekolah bareng sama Ustadz Adi Pak ya? Satu alumni ya, alumni. Itu di Libya. Di Libya. Berapa tahun Pak dulu? Saya masuk sekolah bahasa dulu 1 tahun, jadi hampir 5 tahun saya. Wow, Masya Allah luar biasa. Dan alhamdulillah mudah-mudahan ya dari Ustadz Adi, dari Pak Atmadi juga Insya Allah bisa saling kita sharing ilmu Pak ya. Membagikan ilmu, mudah-mudahan ini juga bisa bermanfaat buat semua orang yang menonton. Balik lagi Pak, ini kan kita berbicara masalah kurban nih Pak ya. Ini kalau misalkan kita dari cerita sejarah ya Pak ya, dulu kan Nabi Ibrahim diberikan diukur nih nilai ketakwaan dan juga keimanannya dengan cara harus menyembelih Ismail dan pada akhirnya kalau misalkan dari secara Al-Quran dan juga hadis ada nggak sih Pak perintah langsung yang ditujukan agar kita berkurban gitu Pak? Kan berdasarkan yang pertama permintaan Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa taala, sudah semakin lama dia berkeluarga dan akhirnya pada umur 86 tahun Allah memberikan seorang anak kepada dia. Sudah hampir putus asa Nabi Ibrahim itu dalam berdoa kepada Allah, inni zahibun ilallah, saya akan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi habli minas salihin, ya Allah berikanlah kepadaku anak yang soleh. Fabasyarnahu bighulamin halim. Allah menjawab permintaannya, akhirnya diberikan seorang anak yang sangat bagus dan akhlaknya tinggi. Cuma setelah dia menerima karunia dari Allah Subhanahu wa taala, Allah menguji keimanan dan ketakwaan Nabi Ibrahim. Dia berkata kepada anaknya, "Ya anak, ya bunayya, inni ara fil manam anni azbahka, madza tara?" Ya wahai anakku, katanya, saya bermimpi, katanya, saya disuruh oleh Allah untuk memotong kamu atau menyembelih kamu. Tapi si anak dengan gagahnya, dengan penuh keimanan, walaupun anak kecil yang belum tahu apa-apa, dia berkata kepada ayahnya, "Ya ayahku, laksanakanlah kalau ini memang perintah dari Allah Subhanahu wa taala, wa ini minas sabirin, saya akan sabar untuk menghadapi segala sesuatu." Dari sini kita lihat bahwasanya kurban ini sebetulnya adalah bagaimana seseorang untuk menyatakan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap kehidupan. Kan artinya yang tadinya Nabi Ibrahim akan menyembelih anaknya akhirnya diganti oleh Allah dengan seekor kibas atau biri-biri. Tapi dalam kondisi seperti itu manusia menerjemahkan bahwasanya kita harus bersyukur terhadap Allah memberikan kehidupan kepada kita.
Kalau harta itu mungkin berubahlah dari satu saat ke saat yang lain, tapi yang namanya kehidupan itu tidak akan berubah sampai Allah memberikan kepada kita ajal datang kepada kita itu sendiri. Yang namanya kurban itu kalau kita terjemahkan dalam kehidupan kita adalah daf'ul bala. Artinya kalau kita mau berkorban kepada Allah, insya Allah Allah akan menolak segala bala, atau umpamanya Allah akan menolak segala musibah yang harus ditimpakan kepada kita. Allah menggantinya dengan sesuatu yang lebih baik. Bahwasanya bala, apalagi dalam kondisi yang sekarang ini, kita ditimpa musibah yang begitu dahsyat yang tidak pernah dirasakan oleh manusia dalam dunia. Mudah-mudahan musibah ini akan diganti dengan oleh Allah. Ada sesuatu hadis Rasulullah kepada kita, apa kata Nabi? Jagalah sesuatu yang bisa menyelamatkan kamu di hidup kami di dunia ini. Kemudian kamu harus minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan kamu lemah dalam hidup ini. Kita selalu optimis kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna ma'al usri yusra. Pak, tadi kan kita sudah sempat ngobrol sama Bapak nih. Sekarang teman-teman yang sedang mengalami pandemik, semua orang ini cepat diberikan keadaan yang seperti biasanya, dan mudah-mudahan juga kita semua dalam lindungan juga keberkahan sama Allah Subhanahu wa taala. Amin amin. Kita bisa doa bareng-bareng Pak ya. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan dan juga keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin wa hamdan na'imin. Wa hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li qadri mu'azzimis sultan. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma nazim ahwalana wa hasin af'alana wa khalasna min alamil faqri wal dhulli wa asamna minal bala'i wal waba'i wa ta'u syayatin. Rabbana inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla wa rahmatan ilal maut. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Fa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, amin. Terima kasih Bapak Ahmadi Rashid. Mudah-mudahan ini semua bisa memberikan keberkahan dan juga menambah ilmu buat kita semua. Amin. Kalau gitu terima kasih teman-teman. Sampai ketemu lagi di vlog saya selanjutnya, di video saya selanjutnya. Dan mudah-mudahan apapun yang kita korbankan di tahun ini bisa menjadikan kendaraan kita insya Allah nanti di surga ya Pak ya. Amin, amin, Dan yang pasti mudah-mudahan semua pandemik ini cepat berlalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.